Baik, kali ini kita berada di mata kuliah Dasar Ilmu Tanah. Pada kesempatan kali ini kita akan pelajari tentang komponen tanah. Nah, apa sih komponen tanah itu? Kita lihat berikut ini. Nah, penyusun atau komponen tanah itu terdiri dari bahan padat sebesar 50%, kemudian ada juga ruang antar bahan padat sebesar 50%. Pada bahan padat terdapat bahan mineral dan juga bahan organik dengan komposisi 45% bahan mineral dan juga 5% bahan organik. Kemudian untuk ruang antar bahan padat itu terdapat 25% air dan juga 25% udara. Nah, ini komponennya. Ada bahan padat dan juga ruang pori. Kemudian ada komponen bahan organik tanah dan juga komponen biomasa hidup tanah. Kemudian terdapat bahan mineral. Bahan mineral berasal dari baik pelapukan, kemudian ada bahan yang diangkut dari luar, kemudian ada juga bahan terbawa aktivitas angin. Ini yang biasa terkadang terjadi. Kemudian ada mineral primer berasal dari bahan induk dan biasanya telah mengalami satu siklus pelapukan. Kemudian pelapukan mineral menghasilkan unsur hara tersedia bagi tanaman. Ini ada beberapa unsur hara yang terkandung di dalam mineral tanah dan juga unsur penyusun utamanya. Ini salah satu contoh, beberapa contoh mineral primer, ada milky quartz, ada orthoclase, ada plagioclase, ada biotitemica, ada hornblende, dan lain-lain. Kemudian penyusun lainnya yaitu pasir, sand, dan juga debu atau silt. Ditentukan oleh komposisi mineral bahan induk dan tingkat pelapukan mineral primer. Mineral yang paling umum yaitu kuarsa. Kemudian pada tanah tua, feldspar dan mica dominan. Banyak dijumpai ilmenit, zikrot, dan juga haematite. Pengaruh utama pada sifat fisik tanah, rentensi akar rendah, dan drainase cepat. Jika pasir kasar dominan, ruang pori sedikit. Aliran air terhambat, akar terhambat, tergenang jika debu dominan. Kemudian sedikit pengaruhnya terhadap sifat kimia, walaupun feldspar dan mica dapat melepaskan Ca, Mg, K, dan akibat pelapukan. Selanjutnya tentang liat. Komponen liat ini mempengaruhi sifat fisik dan kimia tanah, juga serapan kation, anion, serta pestisida. Karena ukurannya kecil, yaitu kurang dari 2 mikron, penyifatannya dengan XRD atau mikroskop elektron baru bisa dilihat. Kemudian mineral sekunder, hasil pelapukan kimia mineral primer atau sintesis dari beberapa hasil pelapukan mineral primer. Kemudian mineral sekunder ini terdapat 2 yaitu non-silikat dan juga silikat. Selanjutnya bahan organik tanah. Nah, pada bahan organik tanah ini ada 2 macam, baik dari tanaman maupun dari hewan. Baik yang hidup ataupun yang mati. Kalau yang hidup bisa menghasilkan kotoran, kalau yang mati bisa terjadi pelapukan yang akhirnya menjadi bahan organik tanah. Kemudian komponen lainnya yaitu biomasa atau sisa tanaman, akar tanaman, dan juga organisme lain. Kemudian ada residu. Residu ini mati tetapi tidak teridentifikasi. Kemudian bahan lain yaitu terlapuk dan resisten dari humus, terlalut, dan yang lain. Kemudian fungsi sebagai granulator pembentuk struktur. Jadi bahan organik ini sebagai pembentuk struktur tanah. Jadi tanahnya nanti banyak organik apa enggak, itu bisa dilihat. Kemudian sebagai sumber unsur hara baik NPK, CAMG, dan lain-lain. Kemudian tanah dapat menahan air. Tanah dapat menahan unsur hara. Kemudian sumber energi bagi mikroorganisme tanah. Nah, ini bahan organik tanah ada 2, yaitu humus dan juga fraksi aktif atau fraksi ringan yang sangat ringan, biasanya ada di atas. Kemudian humus dibagi 2, ada humus stabil dan juga ada humus labil. Kemudian pada humus stabil atau fraksi berat itu terdapat asam fulvik dan asam humik dan juga humin, karena ini terjadi adanya interaksi di dalam humus. Selanjutnya ada karakterisasi bahan organik tanah, yaitu caranya untuk mengetahui bahan organik tanah itu seberapa dan juga jenisnya apa. Kita bisa melakukan analisis kimia, total C dan juga total N. Kemudian ada fraksionasi fisik berdasarkan ukuran dan juga berat jenis. Atau juga dengan penggunaan isotop 13C, isotop stabil bukan radioaktif, dan juga 14C atau radioaktif. Cara mengetahui bahan organik tanah. Kemudian ada
Air tanah. Air tanah bukan murni tetapi larutan. Jumlahnya bervariasi dengan jumlah udara di dalam tanah. Kemudian perubahan air atau udara tanah penting untuk sifat fisik tanah dan juga aliran tanah. Ada di dalam tanah karena air ditahan oleh gaya adhesi, kohesi, dan kapilaritas. Kemudian tertahan oleh lapisan kedap air, keadaan drainase yang kurang baik sehingga air akan tertahan di dalam tanah. Kemudian kegunaan bagi tanaman apa? Sebagai unsur hara tanaman karena air tanah mengandung unsur hara yang akan diserap oleh tanaman dan tanaman butuh air untuk menyerap unsur hara. Kemudian sebagai pelarut unsur hara sama seperti sebelumnya. Kemudian bagian sel tanaman karena bagian sel tanaman banyak terdiri dari air. Kemudian nah ini kita berada air berada di dalam ruang pori. Ini yang abu-abu ini adalah partikel tanah, kemudian yang putih ini adalah kita ibaratkan ruang pori. Kemudian air tanah ada di mana? Nah, air tanah menyelimuti di antara partikel tanah ya, atau yang abu-abu ini. Selanjutnya tipe air tanah. Nah, air tanah ada beberapa, yaitu air gravitasi, air bebas yang bergerak dalam tanah akibat gaya gravitasi. Kemudian ada air kapiler, air dalam pori-pori mikro, larutan tanah sebagian besar tersedia untuk tanaman. Kemudian air higroskopik, air yang membentuk film tipis, menyelimuti partikel tanah, sangat kuat di tanah dan ditahan oleh gaya adhesi dan tidak dapat diserap oleh tanaman atau tidak tersedia untuk tanaman. Kemudian ini potensial air tanah. Air di dalam tanah mengalir dari daerah yang berenergi tinggi ke daerah berenergi rendah. Aliran ini diukur sebagai potensial air. Kemudian 3 potensial air, ada potensial osmotik, ada potensial matrik, kemudian ada potensial gravitasi. Potensial osmotik yaitu penarikan molekul air dalam larutan tanah yang bernilai negatif. Kemudian ada potensial metrik atau potensial matrik yaitu jumlah serapan air pada permukaan partikel tanah, dan gaya-gaya kapiler muncul dari air yang terjebak dalam pori-pori sangat halus dan bernilai negatif. Kemudian potensial gravitasi, gaya gravitasi yang menarik air ke pusat bumi dan bernilai positif atau negatif tergantung tinggi permukaan air yang ada di dalam tanah. Selanjutnya potensial air, masih potensial air. Potensial air pada kapasitas lapang kira-kira 0,3 MPa atau kurang lebih 33 kPa sampai minus 0,33 bar. Tetapi pada tanah berpasir kira-kira hanya minus 0,01 MPa. Kemudian titik layu permanen dengan potensial air sekitar minus 1,5 MPa. Selanjutnya udara. Yang mengisi komponen dalam tanah adalah udara. Udara mengisi pori-pori tanah bersama air. Kemudian dibandingkan udara di atmosfer, uap air lebih tinggi, kemudian karbon dioksida lebih besar, oksigen lebih kecil. Kemudian karena ada dekomposisi bahan organik, respirasi organisme dalam tanah dan akar tanaman. Kemudian berperan dalam transport senyawa organik yang volatil dan juga sebagai uap air. Nah, terima kasih. Itu tadi mata kuliah bab untuk komponen tanah. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Terima kasih.